Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita memulai pembacaan kitab penjelasan dari matan Al-Ajurumiyah, yakni di bidang ilmu nahwu, dari kitab At-Tuhfatul Wusabiyatu fi Tashili Matnil Ajurumiyati, yang disusun oleh Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Sabit bin Said Al-Wusabi Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke penjelasan matannya. Pertama dulu kita baca judulnya, jadi tema pembahasan. Kemudian kita baca matan yang ada di kotak yang berwarna merah, dan juga perkataan penjelasan dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wat'i. Ini adalah matan dari kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Kemudian aqulu wabillahi taufiq, ini adalah perkataan dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi. Aqulu wabillahi taufiq. Bada al-musannifu rahimahullahu bil basmalati alal qawli bi annaha min kalamihi. Di penyusun matan Al-Jurumiyah ini memulai dengan basmalah karena ini dianggap dari perkataan beliau, maksudnya bagian dari matan. Kita lihat di catatan kaki. Ya, qala al-alamatu Ubaidur Rabbih Muhammad al-Shinkiti bimandumatihi alal ajurumiyati. Innal kalama indana faltastami lafdun murakkabun mufidun qad wudi'a. Dia ada ulama yang membuat mandumah, jadi seperti bait-bait syair atas matan Al-Jurumiyah ini. Jadi bait-bait namanya mandumah, jadi agar mudah dihafal. Itu adalah alamah Ubaid Rabbih Muhammad Asy-Syinkiti. Kemudian selanjutnya lanjutkan. Iktidaan bil kitabil azizi wa ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Jadi kenapa dimulai dengan basmalah? Ini adalah iktidaan, meneladani kitab Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga mencontoh dari Nabi dalam ketika beliau menulis. Jadi beliau memerintahkan untuk menulis, karena Nabi kan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi ada sahabatnya yang beliau jadikan sebagai penulis, dan murasalatihi, dan untuk risalah, surat kepada para raja-raja agar memeluk Islam. Wal kalamu indan nahwiyina huwa majtama'a fihi arba'atu umurin. Apa yang disebut kalam di sisi ulama nahwu adalah yang terkumpul darinya 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna lafdan. Ats-tsani an yakuna murakkaban. Ats-tsalitsu an yakuna mufidan. Ar-rabi'u an yakuna maudu'an ay bil wad'il arabiyyi. Dia ada 4 perkara, yakni pertama merupakan lafadz, yang kedua yang tersusun murakkaban, yang ketiga mufid memberikan faidah, ini dipahami,
dan juga maudu'an, yakni memakai bahasa Arab bil wad'i. Fa makna lafdu, ya, fa makna lafdu. Apa ini maksud dengan lafaz? Yang dimaksud dengan lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Wa dzalika nahwu Zaidun fa innahu lafdun li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati wa hiya az-zai wal ya'u wad dalu. Apa yang dinamakan dengan lafaz? Lafaz adalah suara, ya, berupa suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Yang diawali dengan alif dan akhirnya adalah ya. Wadzalika nahwu, ini contohnya adalah Zaidun. Zaidun ini merupakan lafaz karena dia Zaidun. Kalau tadi kan ada suara nih, mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, hijaiyah. Dalam hal ini Zaidun terdiri dari 3 huruf, yakni huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Fa kharaja bil lafzi al isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma mimma laysa bil lafdin fala tusamma kalaman indan nuhati. Yang keluar dari perkataan lafaz itu berarti isyarat dan juga tulisan. Jadi isyarat dan tulisan itu tidak dinamakan sebagai kalam di sisi ulama nahwu. Kemudian wal makna al-murakabu ma tarakaba min kalimataini fa aksara nawusa fara Muhammadun wal ilmu khairu tijaratin. Nah, makna dari murakab ini tersusun adalah yang tersusun dari 2 kalimah fa aksara atau lebih. Contohnya safara Muhammadun dan al ilmu khairu tijaratin. Baik, sekarang kita akan langsung latihan ke i'rab. Safara Muhammadun, kita i'rab safara fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian i'rab yang al ilmu khairu tijaratin. Al ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa khairu khabarun marfu'un, ya, marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wa khairu mudhafun wa tijaratin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Selanjutnya adalah fal misalul awwalu, ya, misal yang pertama, contoh yang pertama adalah safara Muhammadun merupakan lafdun murakabun min kalimataini. Al-ula safara wa tsaniyatu Muhammadun. Wal mithalu tsani lafdun murakabun min thalathi kalimatin. Al-ula al-ilmu wa tsaniyatu khairu wa tsalitsatu tijaratin. Fa kharaja bil murakabi al-mufradu nahwu Zaidin fala yuqalu lahu kalamun inda nuhati. Di contoh pertama itu safara Zaidun itu berarti tadi dari 2 kalimah, ya. Safara fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan isim. Kemudian yang kedua adalah al ilmu khairu tijaratin, ya, terdiri dari 3 kalimah. Maka keluar dari murakkab itu adalah suatu kalimat yang mufrad, satu aja, tunggal. Contohnya adalah Zaidun, maka dia tidak dinamakan kalaman di pembahasan ahli nahwu. Kemudian yang ketiga dari perkara suatu itu dinamakan kalam. Wa makna al-mufidu ma'afada faidatan tamatan yuhsinu sukutul mutakallimi alaiha.
bihaisu la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhara nahu hadara zaidun fahada al-kalamu mufidun annahu afada faidatan tamatan yuhsinu sukutul mutakallimi alaiha wahiyal ikhbaru bi khuduri zaidin. Contohnya yang mufid itu berarti memberikan faedah yang sempurna, ya. Jadi pendengarnya itu tidak menanti lagi apakah ada kalimat setelahnya. Contohnya adalah hadara zaidun, telah hadir zaid, ya. Maka ini adalah kalam yang memberikan manfaat, memberikan pemahaman yang sempurna, yang orang yang mendengarnya akan sudah tidak menunggu lagi. Jadi hadara zaidun itu bermakna ikhbar, yakni pengkhabaran dengan kehadiran zaid. Hadara zaidun berarti telah hadir zaid, sudah. Berbeda ketika kita bilang zaid, apa zaid itu kenapa? Tapi ketika ada kalimat selainnya, yakni hadara zaidun, berarti ini adalah berita, informasi tentang kedatangan zaid. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara wa ya'uddu sukutuhu hasanan. Jadi ini pendengarnya itu kalau mendengar itu udah tidak menunggu lagi apakah adalah kalimat yang lain, ya. Dan dia udah masih diem, tidak menanti yang lain. Fa kharaja bil mufidi, ya, ghairul mufidi ka Abdillah wa Zaidin wa in qama Zaidun wa nahwi dzalika mimma la faidata fihi. Maka keluar dari pengertian mufid itu adalah yang tidak mufid, ya, ghairul mufid. Contohnya Abdillah. Ini apa yang dia lakukan, kan kita masih menunggu. Abdillah itu kenapa? Atau Zaidun, kenapa? Ada apa dengan Zaid? Atau ini ada kan lebih dari satu, tapi juga tidak memberi manfaat. Misalkan in qama Zaidun, jika Zaid datang. Nah, jika Zaid datang, berarti kan harusnya ada kalimat setelahnya, kan? Jika Zaid datang, ngapain? Kenapa, kan? Dan selainnya dari kalimat yang tidak memberikan manfaat. Wa ma'nal al-wad'il arabi, ya, wad'il arabi. Mana yang ke? Nah, sebelumnya kita i'rab dulu kalimat hadara zaidun, ya. Hadara zaidun i'rabnya adalah i'rabuhu mislu i'rabi safara Muhammadun. Safara Muhammadun, ya, safara Muhammadun. Kita lihat. Lalu kita lanjutkan makna al-wad'il arabi an takunal alfadhu allati natakallamu biha minal alfadhi allati wada'at hal arabu lidalalati ala makna minal ma'ani, ya. Wada, ya, wada ini adalah lafaz-lafaz yang kita ungkapkan itu merupakan lafaz-lafaz yang juga diucapkan oleh orang Arab, ya, untuk menunjukkan kepada suatu makna. Contoh qoma, ya, qoma itu berarti dia seorang laki-laki telah berdiri. Masalan, fa innahu lafdun arabiyyun ja'alathul arabu dalan ala makna wa huwal qiyamu fi zamanil madhi. Jadi kalimat qoma, ya, kalimat qoma ini merupakan lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada suatu makna, yakni makna tentang qiyam, berdirinya seseorang di waktu yang telah lampau. Wa misaluhu zaidun fa innahu labdun arabiyyu ja'alathul arabu dalan ala makna wa huwa dzat allati wada'a 'alaiha lafdu zaidin, ya.
Atau misalkan lafaz zaidun, ini adalah lafaz yang digunakan oleh orang Arab sebagai menandakan zaidun inilah zat, sesuatu, ya, seseorang yang bernama Zaid. Lafaz ini digunakan untuk seseorang yang bernama Zaid, menamakan seseorang dengan Zaid. Fa idza qulta qama Zaidun, ketika Anda mengatakan qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kunta qad istamalta kalaman Arabiyyan istamalathul Arabu fi kalamiha. Qama Zaidun ini tergolong menjadi kalam karena ini juga kalam kata yang digunakan oleh orang Arab, ya, di dalam perkataan mereka. Fa kharaja bil wad'il arabi, ya, kalamul ajami katurki wal barbari wa nahwihima fala yuqalu lahu kalamun inda nuhati, ya. Yang keluar dari pengertian wad' arabi ini adalah kalam ajam, orang selain Arab, bahasa selain Arab, ya, bahasa yang digunakan oleh orang selain Arab seperti Turki, Barbar dan semisalnya, maka tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu, ya, di sisi ulama nahwu. Ini i'rab qoma Zaidun juga sama dengan i'rab sebelumnya. Kemudian misalul kalamil jami'i lil umuril alba'adi qauluka, ya. Contoh dari kalam yang mengumpulkan semua 4 perkara ini adalah perkataan tanjahul mujtahidu. Tanjahul mujtahidu. Ya, kita i'rab dulu tanjahul mujtahidu. Tanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wal mujtahidu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Kemudian dilanjutkan wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu ta'ala ista'inu bis sabri was salat fa kullu wahidin min hadainil mithalaini yusamma kalaman fil istilahi nuhati li'annahu jama'al umur al arba'ata wa huwa lafdun li'annahu sautun mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati wal murakabu li tarkibihi min kalimataini aw aktsara wa mufidun li annahu afada faidatan tamatan yuhsinu suqutu 'alaiha wa mawdu'un bil wad'il arabi li annahu mimma ista'malathul arabu fi kalamiha, ya. Ista'inu bis sabri, kita lihat i'rabnya ista'inu. I'rab ista'inu fi'lun amrin mabniyun 'alal hadfin nuni wa wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wa bisabri ba harfu jarin wa sabri ismun majrurun bil ba wa alamatu jarri kasratu dhahiratu 'ala akhirih wal jarur wal majruru muta'alliqun bil fi'li wal wawu harfu ataf was salati ma'tufun 'ala sabri wal ma'tufu 'ala al majruri majrurun mithluhu wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Ya, jadi kalimat ista'inu bis sabri was salati ini dan kalimat tadi tanjahul mustahidu ini keduanya dinamakan kalam di dalam istilah ulama nahwu karena mengumpulkan 4 perkara. Di perkara lafaz karena mengandung terdiri dari huruf hijaiyah yang murakkab ini tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Mufid itu berarti memberikan faedah yang sempurna, dan wada' arabi karena kalam ini dipakai oleh orang Arab, bahasa Arab. Baik. Semoga dipahami. Barakallahu fikum.